Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi media menurut Wilbur-Scott. Yang mana presentasi kali ini kami buat dalam bentuk video. Jadi nanti silakan teman-teman bisa mengikuti dan menyimak video pembahasannya. Slide selanjutnya. Untuk kelompok 1 itu sendiri terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Nuraida dengan NPM 2121530004. Kemudian ada Dinar Wulansari dengan NPM 2121530005. Kemudian ada Sahari Indah Lestari dengan NPM 2121530014. Kemudian ada Arjun Musani, saya sendiri, dengan NPM 2121530036. Kemudian ada Firda Tipani dengan NPM 2121530052. Kemudian ada Putri Linda dengan NPM 2121530057. Ada 4 pokok bahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, dasar klasifikasi atau pengelompokan media menurut Wilbur-Scott. Kemudian diklasifikasi media tersebut. Kemudian yang ketiga, contoh dari media tersebut. Kemudian yang keempat, apakah klasifikasi media menurut Wilbur-Scott itu untuk pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di hati masing-masing, dipersilakan. Doa cukup. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian media yang akan disampaikan oleh Sahari. Kepada Sahari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pengertian media. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Jadi, media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Sedangkan menurut Wilbur-Scott, media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, dan bahwa materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sahari yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama, pokok pembahasan pertama, yaitu tentang dasar klasifikasi atau dasar pengelompokannya, yang akan disampaikan oleh Putri Linda. Kepada Putri Linda, disilakan. Baik, terima kasih kepada Arjun selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan dasar klarifikasi atau dasar pengelompokannya. Dari segi kompleksitas dan besarnya biaya, Wilbur-Scott membedakan media menjadi media rumit dan mahal atau big media, serta media sederhana little media. Wilbur-Scott juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Linda yang telah menyampaikan materinya. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang klasifikasi media, yang akan disampaikan oleh Dinar Wulansari. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan klasifikasi media menurut Wilbur-Scott. Wilbur-Scott mengelompokkan media berdasarkan kompleksitas dan besarnya biaya menjadi dua, yaitu media rumit dan mahal atau big media. Yang kedua, media sederhana atau murah, atau yang bisa disebut little media. Dilihat dari kemampuan daya liputnya, media dibagi dalam tiga, yaitu media dengan daya liput luas dan serentak. Yang kedua, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Dan yang ketiga, media untuk pengajaran individual. Untuk yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak merupakan penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik atau peserta didik yang banyak dalam waktu yang sama. Untuk yang kedua,
media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, di mana media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Untuk yang ketiga, media untuk pengajaran individual, artinya media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Untuk contoh-contoh dari ketiga media tersebut akan dijelaskan dalam pemaparan materi selanjutnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinar yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang contoh dan penjelasan media menurut Wilbur Scrum yang akan disampaikan oleh Firda Tiffany. Kepada Firda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai contoh media dan penjelasannya menurut Wilbur Scrum. Berdasarkan klasifikasi yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya, yang pertama ada menurut kompleksitas dan besarnya biaya, media itu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada media rumit dan mahal, atau yang biasa disebut dengan big media, dan yang kedua ada media sederhana murah yang biasa disebut sebagai little media. Untuk contoh dari media rumit dan mahal sendiri, diantaranya ada komputer, film, dan program video. Nah, penggunaan big media ini bisa dibilang rumit dan membutuhkan biaya yang besar atau mahal. Kemudian untuk contoh dari media sederhana murah sendiri, diantaranya seperti gambar, realitas sederhana, sketsa, dan lain sebagainya. Seperti namanya, penggunaan media ini bisa dibilang sederhana, tidak rumit seperti big media, dan tidak membutuhkan biaya yang besar juga. Selanjutnya, pengklasifikasian yang kedua adalah menurut kemampuan daya liputnya. Yang pertama ada media dengan daya liput luas dan serentak. Ini contohnya seperti radio, televisi, dan faksimil. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh ruang maupun tempat. Jadi dalam setiap satu kali penayangannya, media ini bisa dijangkau oleh jumlah peserta didik yang banyak. Untuk selanjutnya ada media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Contohnya seperti film video, kemudian sound slide, dan poster audio tape. Penggunaan media ini terbatas oleh ruang dan tempat. Jadi dalam penggunaannya, media ini membutuhkan ruang dan tempat khusus. Contohnya seperti dalam penayangan film, itu membutuhkan ruang dan tempat yang tertutup dan gelap. Untuk yang ketiga, ada media untuk pengajaran individual. Boleh di next. Nah, media untuk pengajaran individual ini merupakan media yang hanya bisa digunakan oleh individu saja atau secara personal, seorang diri saja. Misalnya seperti buku, modul, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Firda Tiffany yang telah menyampaikan pokok pembahasan materi yang ketiga. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu tentang apakah klasifikasi media menurut Wilbur Scrum itu mempermudah guru dalam memilih media yang tepat untuk pembelajaran. Yang akan disampaikan oleh Nuraidah. Kepada Nuraidah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Arjun yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Bukan materi ya, tapi ini bagaimana pendapat dari kelompok kita ya tentang media klasifikasi media menurut Wilbur Scrum. Nah, apakah ini mempermudah guru atau dalam memilih tempat untuk pembelajaran? Menurut hasil dari menganalisis ya, setelah dianalisis, nah klasifikasi media ini menurut Wilbur ini dapat memudahkan guru ya dalam memilih media yang tepat. Karena dengan media menurut Wilbur Scrum dapat memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Di mana sekarang teknologi ya semakin maju gitu. Bisa memanfaatkan segala macam teknologi yang ada untuk menyampaikan pembelajaran. Seperti video,
gambar dan lain sebagainya. Sekarang ya untuk presentasi pun kita bisa menggunakan seperti ini, seperti PPT gitu. PPT itu kan bisa mencakup semuanya, ada gambar, ada bacaannya gitu. Nah, untuk terkait dengan kemudahan itu kan sudah menurut kami itu sangat mempermudah guru gitu. Jadi cukup untuk membuat video satu pembelajaran itu bisa diakses oleh murid gitu, oleh seluruh murid. Nah, tapi di mana kita ditinjau dari keefektivitasan pembelajaran siswa, kalau secara mandiri cukup diberi video itu kurang efektif gitu. Jadi tetap masih membutuhkan seorang guru secara langsung menjelaskan secara langsung secara kata gitu. Kan juga itu termasuk apa ya, siswa juga memiliki daya pembelajaran yang berbeda-beda gitu, gaya belajar yang beda-beda gitu. Ada yang visualisasi, ada yang auditif ya, terus ada yang kinestetik gitu. Yang visualisasi kita bisa siswa bisa menangkap pembelajaran dengan video, gambar gitu dan lain sebagainya. Sedangkan yang auditif, siswa bisa menangkap pembelajaran dengan mendengar, dengan menggunakan indera pendengaran gitu, dengan mendengarkan pembicaraan guru secara langsung ataupun dengan mendengarkan audio-audio gitu. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetik itu siswa penerapan pembelajarannya itu secara bergerak gitu, seperti bermain ataupun praktek itu bisa gaya siswa gitu, gaya belajar siswa gitu dengan praktek. Nah, jadi kalau ditinjau dari intinya gitu, mempermudah, apakah ini klasifikasi media ini mempermudah guru gitu dalam memilih media yang tepat untuk pembelajaran, tentunya ini memudahkan sekali untuk guru gitu. Guru bisa mencarikan sekarang ada ya referensi untuk video-video pembelajaran. Jadi guru bisa mengambil referensi video pembelajaran dari YouTube gitu, dari banyak itulah video-video dari internet, dari sosial media ya, bisa dijadikan referensi oleh guru dan dijadikan visualisasi gitu dalam pembelajaran sehingga siswa mengetahui seperti apa gitu visualisasi dari pembelajaran yang sedang dibahas. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nuraida yang telah menyampaikan pokok pembahasan yang terakhir. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan pada presentasi kali ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.